Halo Mams, saya Dr. Devi Mariska Malik dari Rumah Sakit Permata Depok. Tahu nggak sih kalau menjaga jarak usia kehamilan itu sangat penting. Bahkan WHO dan BKKBN menyatakan jarak usia minimal kehamilan adalah 2 tahun. Salah satu cara untuk menjaga jarak kehamilan ialah dengan menggunakan alat kontrasepsi. Yuk kita bahas lebih lanjut lagi mengenai alat kontrasepsi, terutama IUD. Oke, IUD itu ialah singkatan dari intrauterine device atau alat kontrasepsi dalam rahim. Jadi alat kontrasepsinya dimasukkan ke dalam rahim. Kontrasepsi sendiri ialah suatu cara atau metode untuk menunda atau menjarangkan jarak kehamilan. Betul sekali, dulu yang terkenal namanya spiral ya. Nah saat ini bukan spiral lagi. Spiral itu adalah salah satu dari IUD yang bentuknya seperti huruf S, melingkar. Makanya disebut sebagai spiral. Saat ini IUD yang ada bentuknya seperti huruf T kecil. Jadi lebih nyaman pada saat pemasangan dan juga untuk para mams gunakan. Oke, ini nih yang penting nih. Perlu diketahui bahwa IUD itu ada 2 macam. Yang pertama adalah IUD hormonal dan yang kedua IUD non-hormonal. Yang paling sering digunakan ialah IUD tanpa hormon atau disebut sebagai copper T karena dia mengandung tembaga. Sedangkan kalau IUD hormonal bukan cuma hanya untuk kontrasepsi tapi juga untuk indikasi lain seperti misalnya adenomiosis ataupun endometriosis atau jika mams mengalami perdarahan yang sangat banyak. Ya, jadi ada banyak cara. Salah satunya adalah yang pertama dia mencegah pertemuan antara sel sperma dengan sel telur. Nah, jadi nggak bisa bertemu, jadi tidak terjadi kehamilan deh. Yang kedua, dia akan menebalkan dinding dalam rahim atau endometrium sehingga akan sulit terjadi penempelan jika terjadi pembuahan. IUD itu termasuk alat kontrasepsi yang cukup efektif karena dia menyebabkan satu kehamilan di antara 100 pemasangan. Jadi cukup efektif kan, Mam. Selain itu, IUD bisa digunakan 5 sampai dengan 8 tahun. Jadi dia bisa digunakan untuk alat kontrasepsi yang jangka panjang. Jadi untuk indikasi ataupun kontraindikasinya, terutama untuk kontraindikasi ya, jika mams mengalami perdarahan di luar siklus haid, sebaiknya mams periksakan dulu ke dokter kandungan apa penyebab perdarahan di luar siklus haidnya. Jika tidak ditemukan kelainan pada rahim mams, maka mams bisa menggunakan IUD. Ya, jadi memang sebagian besar mams itu mendengar apa kata orang sehingga merasa takut. Pertama, takut pada saat mau dipasang ya mams ya, karena katanya sakit. Sebenarnya tidak juga. Pemasangan IUD yang smooth ya dan pada waktu tertentu akan menghindari mams dari rasa sakit. Kemudian yang sering kali mams khawatirkan adalah nyeri pada saat berhubungan. Padahal IUD itu kan dimasukkan ke dalam rahim, jadi tidak mengganggu sama sekali pada saat mams berhubungan. Ya, jadi IUD hanya bisa dipasang oleh tenaga kesehatan. IUD itu nanti akan dimasukkan ke dalam rahim mams oleh tenaga kesehatan, seperti misalnya oleh dokter kandungan ataupun oleh para ibu bidan. Sehingga untuk pemasangannya mams perlu datang ke klinik ataupun rumah sakit terdekat. Ya, memang setiap alat kontrasepsi itu mempunyai angka kegagalan, tapi IUD itu angka kegagalannya relatif kecil, yaitu hanya sekitar 0,8% dari pemasangan, total pemasangan. Nah, kadang-kadang IUD juga menimbulkan efek samping. Efek sampingnya yang paling sering terjadi adalah posisinya bergeser ataupun dia menurun. Kalau posisinya bergeser, maka dia sudah tidak efektif lagi untuk mencegah kehamilan, sehingga bisa terjadi kehamilan. Kemudian efek samping yang lain ialah seringkali IUD menyebabkan haidnya agak memanjang ya ataupun darah haidnya keluar lebih banyak. Dan efek samping yang lain yang juga bisa terjadi meskipun sangat kecil ialah bisa terjadinya kehamilan di luar kandungan. Iya, jadi jika memang sudah diputuskan untuk menggunakan IUD, memang sebaiknya tidak menggunakan alat kontrasepsi yang lain. Meskipun boleh-boleh saja kok mams menggunakan alat kontrasepsi lain seperti misalnya pakai pengaman ataupun pil KB. Nah, tapi untuk pil kontrasepsi sebaiknya mams diskusi lagi ya dengan dokter mams apakah mams boleh menggunakan pil KB ataupun tidak.
Nah, ini juga yang kadang-kadang suka terlewatkan oleh para moms, yaitu kapan sih waktu untuk memeriksakan IUD. Idealnya untuk memeriksakan IUD 1 bulan pertama pasca pemasangan setelah haid ya. Jadi kita untuk menilai apakah posisinya masih on track, masih pada tempatnya atau dia bergeser. Nah, jika bagus, maka moms bisa melakukan lagi evaluasi ulang ke dokter moms sekitar 6 bulan sampai dengan setahun. Jika bagus, insya Allah boleh moms lakukan lagi evaluasi rutin setiap tahun hingga moms putuskan untuk mengganti IUD moms. Bagaimana moms? Tidak terlalu menakutkan kan memasang IUD? Yuk konsultasi dengan saya Dr. Devi Mariska Malik di Rumah Sakit Permata Depok untuk pemasangan IUD-nya. Kalau mau kontrol juga boleh kok. Sekian obrolan kita di Cerita Mom and Jo. Sampai jumpa.